Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Agnia Rahman, NIM 125241048, mahasiswi semester 3 Universitas Selatan Samosir, ingin mengumpulkan tugas komprehensif untuk bab 4. Untuk pertanyaan yang pertama adalah analisis dilema etis fundamental menggunakan kerangka kerja penyelesaian dilema etis. 6 langkah yang diuraikan dalam materi analisis dilema utama yang dihadapi oleh Andi Pratama ketika diminta oleh Citra Lestari untuk mengurangi prosedur audit dan tidak melaporkan jam lembur, makan waktu, identifikasi fakta relevan, isu etis, pihak yang terdampak dan bagaimana mereka terdampak, alternatif tindakan yang tersedia bagi Andi, konsekuensi dari setiap alternatif, dan tentukan tindakan yang paling tepat secara etis. Jawabannya adalah dilema yang sedang dirasakan Andi adalah antara mengikuti instruksi atasan atau tekanan klien, juga memenuhi kewajiban profesional. Fakta relevannya adalah permintaan pengurangan prosedur profesional. Isu etis yang utama itu integritas, kejujuran, menyembunyikan jam, merusak catatan pekerjaan, objektivitas, independensi profesional, dengan menggunakan prosedur dapat menghilangkan bukti dan bias hasil. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional, prosedur dikurangi berarti standar tidak dipenuhi. Pihak yang terdampak dan bagaimana mereka terdampak. Yang pertama, publik atau investor, resiko laporan yang menyesatkan. Yang kedua, KAP dan reputasi tim audit, resiko sanksi, kehilangan kepercayaan. Andi pribadi, resiko profesional, sanksi dikeluarkan psikologis. Perusahaan klien, jika masalah terungkap, sanksi atau regulator. Alternatif tindakan yang tersedia dan juga konsekuensinya. Yang pertama, mengikuti semua instruksi dengan mengurangi prosedur dan menyembunyikan jam. Konsekuensinya adalah risiko memberikan opini salah, kerusakan reputasi. Yang kedua, tolak instruksi secara tegas dan juga laporkan ke partner atau perikatan. Konsekuensinya adalah konflik internal dan lain sebagainya. Yang ketiga, melakukan sebagian instruksi tetapi catat pengecualian dan meminta persetujuan partner. Konsekuensinya adalah karena masih beresiko, jadi memerlukan dokumentasi kuat dan justifikasi teknis. Yang keempat, melaporkan ke komite etika atau internal quality control atau auditor senior atau partner. Konsekuensinya adalah prosedur yang terlalu formal. Whistleblow ke pihak berwenang sebagai langkah terakhir jika masalah diabaikan. Konsekuensinya adalah perlindungan yang perlu dipertimbangkan karena bisa berdampak besar. Tindakan yang paling tepat secara etis buat kenaikannya adalah dengan membuat plafon rusak, tolak, dan melakukan pengurangan prosedur yang melemahkan bukti audit. Segera angkat isu ini ke engagement partner dan dokumentasikan permintaan serta penolakan. Jika partner menekankan tetap mengurangi, ikuti escalation path KAP, Head of Audit, Quality Control, dan bila perlu hentikan perikatan. Menyembunyikan jam atau mengurangi bukti adalah pelanggaran serius integritas dan standar audit. Yang kedua adalah integritas, objektivitas, dan tekanan manajemen. Evaluasi tekanan yang diberikan oleh Rian Wijaya dan Sinta Dewi terkait kebijakan pengakuan pendapatan yang agresif, merujuk pada kode etik profesi akuntan publik (KEPAP), prinsip dasar etika yang paling terancam bagi Budi Santoso dan tim auditnya dalam situasi ini. Bagaimana seharusnya Budi Santoso secara profesional menanggapi argumen manajemen bahwa ini adalah praktik industri, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut dan standar akuntansi keuangan yang berlaku? Jawabannya adalah prinsip KAP yang terancam adalah 1. Integritas, jujur, tidak menipu. Yang kedua, objektivitas, bebas dari bias dan juga konflik kepentingan. Yang ketiga, profesionalisme atau kompetensi, mematuhi SAK atau PSAK dan standar audit. Evaluasi dan bagaimana merespon. Menanggapi argumen manajemen ini adalah praktik industri dengan terus berpegang pada standar akuntansi keuangan dan prinsip etika profesinya dengan langkah-langkah berikut. 1. Menegaskan dasar profesional dan regulasi. 2. Menolak tekanan yang mengkompromi integritas dan objektivitas. 3. Menerapkan sikap profesional skeptis. 4. Melibatkan tingkat manajemen lebih tinggi atau komite audit jika ada. Untuk yang ketiga adalah independensi, ancaman kepentingan keuangan dan hubungan keluarga. Analisis secara mendalam bagaimana hubungan keluarga antara Citra Lestari, manajer
Audit Senior dan kakaknya, Bapak Anton Lestari, Direktur Pemasaran DNG, mengancam independensi KAP terpercaya dan rekan. Identifikasi secara spesifik jenis-jenis ancaman terhadap independensinya. Misalnya ancaman kedekatan, ancaman kepentingan pribadi berdasarkan kerangka kerja konseptual KEPAP. Apakah ancaman ini berada pada tingkat yang dapat diterima? Pengaman safeguard, apa yang harus segera diterapkan oleh KAP untuk mengatasi ancaman ini secara efektif? Jawabannya adalah jenis ancaman independensi menurut kerangka konseptual KEPAP. Yang pertama, ancaman kedekatan. Auditor terlalu dekat sehingga bias muncul. Kedua, ancaman kepentingan pribadi, jika hasil audit bisa menguntungkan keluarga. Ketiga, ancaman intimidasi jika keluarga menekankan keputusan audit. Apakah tingkat ancaman bisa diterima? Umumnya ancaman ini tidak dapat diterima jika citra memiliki peran signifikan pada perikatan audit manajer audit senior dan ada hubungan keluarga dekat dengan pejabat eksekutif klien. Standar profesional menuntut independensi bebas dari pengaruh keluarga inti. Pengaman safeguard yang harus diterapkan segera adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan peran. Yang kedua, review independen. Yang ketiga, disclosure internal dan dokumentasi. Keempat, rotasi personal jika perlu. Kelima, jika keterlibatan tidak bisa dihindari, penerapan safeguard kuat. Independent reviewer dari kantor pusat atau firma lain, namun praktik terbaik adalah tidak menempatkan anggota keluarga dalam peran pengaruh pada perikatan. KEPAP dan guidance OJK PJOK dan praktik API menekankan perlunya pengungkapan dan mitigasi konflik seperti ini. Yang keempat, independensi larangan penyediaan jasa non-audit mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan dan KEPAP yang berlaku pada emiten di Indonesia. Jelaskan secara komprehensif mengapa permintaan DNG agar KAP terpercaya dan rekan memberikan jasa konsultasi desain dan implementasi sistem informasi keuangan merupakan pelanggaran etika yang serius. Apa tanggung jawab spesifik Komite Audit DNG dalam situasi ini berdasarkan peraturan OJK atau PJOK yang relevan? Jawabannya adalah alasan mengapa ini pelanggaran etika serius. Jasa non-audit, desain dan implementasi sistem keuangan kepada entitas yang diaudit menciptakan safe review treat. Auditor kelak harus mengaudit hasil dari pekerjaan yang dia sendiri yang membuat. Untuk emiten di Indonesia, OJK mengatur pembatasan penyediaan jasa non-audit oleh AP atau KAP POJK terbaru menyusun pembatasan penggunaan jasa akuntansi publik untuk layanan-layanan tertentu pada entitas jasa keuangan atau emiten. Tanggung jawab Komite Audit DNG menurut PJOK. Komite Audit bertanggung jawab mengawasi independensi Indonesia dengan merekomendasikan penunjukan auditor dan menilai jasa non-audit yang mungkin mengancam independensi. PJOK nomor 55 PJOK 4/2015 dan PJOK lain terkait penggunaan jasa AP. Komite Audit harus menolak penugasan yang mengancam independensi dan memutuskan penyediaan jasa non-audit sesuai aturan OJK. Langkah praktisnya adalah dengan 1. Tolak permintaan jasa desain dan implementasi SI jika firma juga auditor. 2. Komite Audit harus menilai dan memastikan auditor eksternal tetap independen. Ketiga, dokumentasi keputusan audit dan komunikasi dewan komisaris. Yang kelima adalah independensi, imbalan jasa dan keuangan ketergantungan klien. Jelaskan bagaimana dua faktor A. Imbalan jasa audit tahun lalu yang material belum dibayar dan ditahan pembayarannya, dan B. Menyumbang 25% dari total pendapatan audit kantor cabang secara kolektif menciptakan ancaman yang sangat signifikan terhadap independensi. Jenis ancaman apa yang paling dominan dalam skenario ini? Langkah-langkah konkret apa yang harus diambil oleh KAP terpercaya dan rekan sesuai dengan KEPAP untuk mengevaluasi dan mengatasi resiko ini? Jawabannya adalah A. Imbalan audit tahun lalu material belum dibayar. B. DNG menyumbang 25% pendapatan kantor cabang KAP. Jenis ancaman dominan: trade self-interest, financial self-interest, unpaid fees material. Auditor tergoda untuk memaksakan hasil agar dibayar agar takut kehilangan klien. Trade familiarity, intimidation, ketergantungan pendapat 25%, tekanan ekonomi untuk mempertahankan klien, mengurangi objektivitas. Gabungan kondisi ini menciptakan ancaman sangat signifikan terhadap independensi. Langkah konkret dengan sesuai dengan KEPAP. 1. Evaluasi materialitas dan resiko.
Partner harus menilai apakah ancaman dapat dimitigasi. Jika ancaman sangat signifikan, tindakan lebih kuat diperlukan. 2. Impose safeguard. Stop work atau suspend audit sampai persoalan pembayaran diselesaikan bergantung pada ketentuan kontrak dan regulasi. Independent review oleh kualitas pengawasan firma concurring partner national office. Segregasi tim dan rotasi partner jika perlu. 3. Pengungkapan dan reeskalasi. Dokumentasi resiko dan mitigasi. Yang keempat, mempertimbangkan pengaruh konsolidasi pendapatan. Yang keenam, kerahasiaan klien dan konflik akibat hubungan kerja. Analisis situasi penawaran pekerjaan kepada Andi Pratama oleh Sinta Dewi. Aturan etika apa dalam KEPAP yang berpotensi dilanggar oleh Andi jika ia mendiskusikan area fokus audit dengan Sinta. Prosedur apa yang harus segera dilakukan oleh Andi dan KAP terpercaya dan rekan setelah tawaran pekerjaan tersebut disampaikan, terlepas dari apakah Andi menerima atau menolaknya. Jawabannya adalah kerahasiaan dan konflik akibat tawaran pekerjaan. Sinta menawarkan pekerjaan ke Andi. Isu etis, kerahasiaan. Diskusi area fokus audit dengan pihak calon pemberi kerja beresiko membocorkan informasi klien. Konflik kepentingan dan independence of mind. Kemungkinan Andi bias saat masih bekerja pada perikatan. Aturan KEPAP relevan. Larangan membocorkan informasi rahasia klien dan juga kewajiban menjaga kerahasiaan serta kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan. Prosedur yang harus segera dilakukan baik Andi maupun KP. Yang satu, harus menolak membahas isu atau area fokus audit dengan Sinta selagi masih terikat pada perikatan. Yang kedua, segera laporkan tawaran ke engagement partner atau HR atau KAP. Yang ketiga, jika Andi menerima tawaran, harus ada periode cooling off sebelum dia bergabung ke klien. Yang keempat, KAP harus mengevaluasi potensi kebocoran informasi dan menentukan mitigasi. Untuk nomor 7 adalah peran dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Peraturan OJK PJOK tentang mempendudukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit. Evaluasi kinerja Komite Audit DNG dalam kasus ini. Identifikasi dan jelaskan minimal 3 kegagalan spesifik Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab fidusinya. Bagaimana seharusnya tim audit berkomunikasi secara efektif dan Komite Audit cenderung pasif untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan independensi auditor terjaga? Jawabannya adalah peran dan tanggung jawab Komite Audit DNG. Kegagalan spesifik dan komunikasi audit ada berikut. Ada 3 kegagalan spesifik Komite Audit berdasarkan PJOK tentang Komite Audit. 1. Tidak menegakkan independensi auditor. Yang kedua, menjalankan pengawasan terhadap kebijakan dan praktik akuntansi. Ketiga, kegagalan pengawasan tata kelola dan manajemen konflik kepentingan. Bagaimana tim audit berkomunikasi dengan Komite Audit pasif? Gunakan bukti tertulis dan ringkasan temuan material. Siapkan memo ringkas yang menyoroti resiko, independensi, konsekuensi, dan rekomendasi tindakan. Panggilan formal dan agenda jelas. Libatkan pihak eksternal dan independen. Catat seluruh komunikasi dan sampaikan rekomendasi tertulis pada Dewan Komisaris jika komite tidak bertindak. PJOK mengharuskan Komite Audit menjalankan fungsi oversight. Apabila gagal, auditor wajib eskalasi sesuai protokol. Nomor 8, kompetensi profesional dan skeptisisme. Hubungan tindakan Citra Lestari yang menyarankan untuk mengurangi prosedur audit dan kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta konsep fundamental skeptisisme profesional dalam audit. Mengapa tekanan anggaran dan efisiensi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyimpang dan program audit yang telah dirancang? Apa potensi konsekuensi umum dan profesional bagi Citra dan KAP jika salah saji material tidak terdeteksi akibat pengurangan prosedur ini? Alasan mengapa tekanan anggaran efisiensi tidak jadi pembenaran karena standar audit menetapkan prosedur minimum yang harus dilaksanakan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Skeptisisme profesional menurut auditor mempertanyakan asumsi manajemen melakukan prosedur independen dan tidak menerima jawaban tanpa bukti. Potensi konsekuensi menghilang dan profesional. Penemuan salah saji material yang tidak terdeteksi.
audit salah, sanksi dari regulator OJK IAPI, tindakan administratif, legitimasi perdata, penurunan reputasi, contoh sanksi OJK IAPI pada kasus-kasus sebelumnya. Nomor 9. Tanggung jawab rekan perikatan engagement partner fokus pada peran dan tanggung jawab akhir Budi Santoso mengingat kombinasi dan hubungan persahabatannya dengan CEO, ketergantungan imbalan jasa yang tinggi, dan berbagai dilema etis yang menghadapi timnya. Apa saja tanggung jawab utamanya dalam memastikan seluruh perikatan audit mematuhi standar etika dan profesional, tindakan-tindakan kepemimpinan spesifik apa yang harus ia ambil untuk mengatasi berbagai ancaman yang teridentifikasi secara simultan dan melindungi kepentingan publik. Tanggung jawab utama Budi Santoso adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kepatuhan terhadap standar etika dan profesional. 2. Menilai dan mengelola ancaman terhadap independensi. 3. Menjamin mutu audit. 4. Menegakkan kepentingan publik. Tindakan kepemimpinan spesifik yang harus dilakukan. 1. Menegakkan budaya etika dan integrasi di tim audit. 2. Melakukan konsultasi dan review independen. 3. Mengungkapkan dan mengelola konflik kepentingan. 4. Meninjau ulang struktur fee dan hubungan bisnis. 5. Melindungi tim audit dari tekanan eksternal. 10. Mekanisme penegakan dan kepentingan publik. Berandai-andai KAP terpercaya dan rekan pada akhirnya menyerah pada tekanan mengeluarkan opini wajar tanpa mendikasi atas laporan keuangan DNG yang mengandung salah satu material. Lembaga mana di Indonesia, misalnya Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI, OJK, Komite KPAP, yang memiliki wewenang untuk melakukan investigasi dan memberikan sanksi terhadap KAP dan akuntan publik yang terlibat. Jelaskan bagaimana kegagalan etis dalam satu audit prestisius ini dapat merusak kepercayaan publik tidak hanya terhadap profesi akuntan tetapi juga terhadap integrasi pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Kegagalan etis memiliki konsekuensi serius pada kepercayaan publik dan stabilitas pasar modal Indonesia karena 1. Menurunkan kepercayaan terhadap profesi akuntan publik. 2. Publik dan investor meragukan independensi, integritas, dan reliabilitas laporan keuangan yang telah diaudit. 4. Merusak kredibilitas pasar modal. 4. Ketika laporan keuangan perusahaan publik tidak lagi dianggap wajar, transparansi dan akuntabilitas pasar ikut hancur sehingga investor kehilangan kepercayaan untuk berinvestasi. 5. Mengancam reputasi lembaga pengatur. Kegagalan audit besar dapat menimbulkan kesan bahwa sistem pengawasan profesi dan juga regulasi pasar modal di Indonesia lemah yang mengakibatkan dampak negatif pada iklim investasi nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.